Saudara, di Kabupaten Benar Meriah ada satu warung kopi yang dibangun di tengah kebun kopi. Laba bersih yang diperoleh dari usaha yang unik dan menarik ini mencapai 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Seperti apa usaha warung kopi yang diberi nama Seladang ini? Berikut informasinya untuk Anda. Menikmati secangkir kopi di kafe atau warung kopi mungkin menjadi rutinitas banyak orang dan sesuatu yang biasa dilakukan. Suasana yang hadir sesuai dengan bagaimana pemilik kafe mendesain tema kafenya. Bisa jadi berupa warung kopi sederhana atau sebuah coffee shop mewah sesuai segmen pasar. Namun menikmati secangkir kopi di tengah kebun kopi adalah sesuatu yang jarang ada. Anda penggemar kopi? Cobalah menikmati kopi di kebun kopi yang ada hanya di kawasan Benar Meriah, Aceh. Di wilayah yang masuk dalam kawasan dataran tinggi Gayo ini memang terkenal sebagai penghasil kopi Arabica. Sepanjang mata memandang, hamparan perkebunan kopi tersebar luas. Namun kebanyakan hanya perkebunan kopi yang diselingi tanaman pelindung lamtoro. Padahal alam dataran tinggi Gayo yang sejuk, indah dengan lekukan bukitnya menyimpan pesona berbeda. Karenanya ketika menemukan sebuah warung kopi di tengah perkebunan, maka nuansa berbeda akan terasa. Coffee shop atau warung kopi Seladang yang berada di tengah perkebunan ini berdesain sangat menyatu dengan alam. Pengunjung dapat melihat langsung suasana hamparan kebun kopi yang terdapat di sekelilingnya. Pondok-pondok kecil untuk bersantai dan menikmati kopi juga berdesain menyatu dengan alam dan tersebar di sekitar kebun. Dan yang cukup istimewa, biji kopi yang diracik di warung kopi ini berasal dari kebun di sekeliling kafe. Pemilik warung yang biasanya dipanggil Pak Gembel adalah pemilik kebun sekaligus pemilik warung kopi ini. Warung kopi yang berada di tepi jalan lintasan dari Biren menuju Aceh Tengah ini mengusung konsep taman kopi, bukan kebun kopi. Di waktu sekarang ini banyak orang datang, kemudian kita nggak bisa menawarkan sesuatu yang spesial bagi pendatang. Dan berbicara Benar Meriah, karena tinggalnya di sini kan napasnya itu kopi. Tapi kan kemudian kopi cuma menjadi sesuatu yang konvensional. Kopi itu selalu identik dengan miskin, terlilit utang, nggak gaul, ulat bulu dan segala macam. Kita mencoba merubah kopi tidak menjadi kebun kopi tapi menjadi tamannya kopi. Jadi kemudian hasil diskusi kita yang tahunan bersama istri itu mengkerucut ke ngopi di kebun kopi, ada kafe, kemudian mendekatkan peminum kopi dengan kopinya. Dari 1,5 hektar lahan milik Pak Gembel, hanya setengah hektarnya saja yang ditanami kopi. Sisanya merupakan lahan hutan yang dibiarkan untuk konservasi. Pemilik kafe yakin dengan menyisakan lahan untuk konservasi, akan ada berbagai satwa yang hidup bersinergi dan mempengaruhi cita rasa pada biji kopi yang dihasilkan. Bagi para penikmat kopi, suasana yang ditawarkan di sebuah warung kopi menjadi sisi lain untuk menikmati secangkir kopi. Meski tak sedikit orang yang meyakini, apapun tempatnya, yang penting cita rasa kopinya. Mengusung mandat hutan untuk kopi dengan membangun usaha dari hulu ke hilir berbasis konsep agrowisata ternyata cukup menjanjikan. Laba bersih yang bisa didapat Pak Gembel bisa mencapai 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Sebuah nilai yang berarti tak hanya secara ekonomi bagi manusia, tetapi juga bersahabat dengan kelestarian alam.